Karena diibaratkan kereta api, saya sudah berjalan di atas rel yang sebenarnya. Dan kalaupun toh ada yang tersinggung, itu salahnya sendiri. Kenapa tidak mau minggir? Hadirin, saudara-saudaraku yang ada di udara, dan saudari-saudariku yang ada di udari, semuanya yang saya cintai. Alangkah indahnya jika umat Islam Indonesia Tangannya telat nih, kurang kenceng lagi tepuk tangannya, hei. Jadi gini, AA. Ya? Jadi, ya nggak gitu-gitu amat kali. Lu di mana Indra? Oh di sini Indra. Sini. Maksudnya syahdu. Kita menatap alam. AA, saya mau konsultasi, kenapa sekarang banyak wanita-wanita? Apa? Ya biasa aja. Ya, para wanita-wanita zaman sekarang walaupun puasa-puasa tetap juga bikin kita Baiklah. nupsa. Bukan. Apa? Apa? Nepsong ya. Tidak boleh. Untung tidak boleh ngomong langsung terus terang ya. Oh, ya. Begini Nafsu. ada Indra ya. Ya. Selama bulan puasa ini kita harus menahan hawa nafsu. Sebentar. Oke, saya kenal sama AA. Oh jangan tapak depan. Tapak depan kepala saya kegedean. Bentar. Jadi selama bulan puasa. Tetangga saya kayaknya ya, AA. Tinggal sebelah rumah kan? Yang Oh, salah. sering tidur di sini. Jadi begini Gua masalahnya. tahu. Oh, ya. Makanya kalau dari belakang lebih kelihatan lagi. Masalahnya begini Indra. Ari! Astagfirullahaladzim. Ya Allah, Ari, lo kemarin nggak masuk. Allahumma Kepala lo pecah. Ya. Oh, bukan, gue sekarang udah apa namanya pengajian. Gue udah tahu mana yang benar, mana yang salah. Oh, gitu. Mana yang benar, mana yang salah. Nah sekarang, astagfirullahaladzim. Salam. Tuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Ya. Kenalkan ini teman aku. Aduh, ya Allah, Namanya seksi banget. 5, 4, 3, 2, 1. Sebentar. Ya Allah ya Rabbi. Ada. Enggak boleh. Gimana sih? Bulan puasa itu banyak cobaan. Kalau kita ketemu cobaan, kita cobain yuk. Tunggu. Kita kenal lu. Lu sih udah tahu jangan kalau ke rumah gue jangan pakai baju begini. Gue begini aja suka ditaksir apalagi begini. Hei, mana yang naksir lu? Tolong kenalin A. Ini kenalin tetangga saya yang nggak tahu malu. Kita nggak boleh nyentuh. Oh gitu. Oh. Nggak boleh nyentuh. Lu nggak boleh nyentuh tapi mata lu ke bawah. Lu sih, gue udah bilangin bulan puasa pakai baju jangan begitu. Emang kenapa sih dengan baju? Ya, dia ngomongnya begini. Tenang saja. Lagi. Tenang. Ya, tenang. Kita opening dulu aja. Ya udah. Ya, kita ketemu lagi di Bugito, buka gitu loh. Iya. Nah, emang kita ngomongin tentang wanita-wanita zaman sekarang itu kok kenapa sih walaupun puasa tetap aja pakai baju seksi-seksi kayak gini? Gak boleh gitu. Itu bukan baju seksi. Itu Seksi. Udahlah pemirsa. Itu banyak kuis. Kuis, dia. Ayo dong, Emang aja lu mau di sini bareng Five kan? Iya dong. Oke. Silakan. Kali ini kuisnya bersama dari IM3. Yeay. Masih di Bugito. Buka gitu lah. Nah, kali ini kita masuk ke Suara Kolbu yang ini disiarkan langsung, didengarkan langsung di 88,4 ARH Global Radio Jakarta. Jadi ini adalah lomba ya, lomba kultum. Jadi ini lomba. Lah emang lu kira ada apaan? Ya iyalah gue udah tahu. Nah, topiknya tentang Gaya berpakaian. nah, ini kita Betul gaya sekali. berpakaian wanita. Siapa yang akan berceramah hari ini? Ya, finalis dari Banten. Sa. Iya. Banten. Iya. Ngaca dia. Namanya adalah Ade Kurniawan. Kita beri tepuk tangan Ade, silakan. Ke sini. Dan sepertinya ini finalis termuda ya. Iya ya. Kalau gitu Aduh. langsung aja kita masuk ke Suara Kolbu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Hadirin para pemirsa Global TV yang saya hormati. Gaya berpakaian yang lebih afdal menurut ajaran Islam diterangkan dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 26. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam qad anzalna alaikum libasai yuwari sawatikum warisa
walibasut taqwa dalika khair dalika min ayatillahi la'allahum yadzakkarun. Hai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutupi auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan dan pakaian takwa. Itulah yang paling baik, yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka selalu ingat. Sudah diterangkan amat jelas kayak begini, tapi kenyataan yang terjadi hampir di seluruh penjuru pelosok tanah air Indonesia. Pada umumnya remaja putri lebih senang memakai pakaian yang norak dibanding dengan busana muslim. Lihat, ada yang pakai busana, jika tangannya diangkat sedikit saja, pusarnya kelihatan. Persis kayak bintang film India. Hal ini yang saya tahu diperagakan oleh penyanyi dangdut dengan label Ratu Goyang Ngebor. Siapa gerangan? Ada deh. Siapa lagi kalau bukan Inul Daratista? Maaf, barangkali ada yang tersinggung. Enggak. Saya ponakannya. Karena diibaratkan kereta api, saya sudah berjalan di atas rel yang sebenarnya. Dan kalaupun toh ada yang tersinggung, itu salahnya sendiri. Kenapa tidak mau minggir? Hadirin, saudara-saudaraku yang ada di udara, dan saudari-saudariku yang ada di udara, semuanya yang saya cintai. Alangkah indahnya jika umat Islam Indonesia berbusana sesuai dengan rancangan desainer kenamaan yang dipakai oleh para muslim dan muslimah negara-negara Islam. Yang wanita memakai jilbab dan kakinya pun dibalut dengan kaos kaki hingga auratnya tertutup mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kalau kata Nasib Daria Semarang, dalam syairnya berbunyi, suasana di kota santri asik senangkan hati, muda-mudi berbusana rapi menyandang kitab suci. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 31 berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam hudu zinatakum inda kulli masjid. Inda kulli masjidin wa kulu wasrabu wa la tusrifu. Innahu la yuhibbul musrifin. Ya bani Adam, hai anak Adam, hudu zinatakum, pakailah pakaianmu. Wa kulu wasrobu, makan dan minumlah. Wala tusrifu, dan janganlah berlebih-lebihan. Innahu, sesungguhnya Allah, la yuhibbul musrifin, tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Hadirin para pemirsa Global TV yang dimuliakan Allah, The End, selamat berbuka puasa dan semoga amal ibadah saudara diterima di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya. Tuh didengarkan tadi. Benar-benar tuh dengarkan Faifi. Kamu juga dengar, mana jilbab? Rai bajunya norak mana? Marah tuh. Seharusnya lu teman gue, lu bantuin gue. Luar biasa. Adit Kurniawan, umurnya berapa? 14 tahun. 14 tahun. Aku tahu. Kok tahu udah kenalan tadi? Aku kan suka berondong. Tapi kalau berondongnya begitu bagus ya. Oh iya. Kalau gitu kita mau buka puasa, jangan kemana-mana. Selamat berbuka puasa, kita akan kembali lagi di Bugito. Buka Gitulah. Kita ketemu lagi di Bugito. Buka Gitulah. Cakep gak kita? Cakep gak kita? Hah? Ancur beracar lah. Pemirsa di rumah. Banyak banget. Selamat berbuka puasa ya pemirsa. Iya, selamat berbuka puasa. Alhamdulillah. Ngomongin
ngomongin baju, jangan ngomongin gigi lagi. Ya emangnya kenapa sih pikiran lu itu kemana? Ya Kalau cara gua kamu pakai lihat begini? begitu juga, gimana kita nggak mau? Sebentar. Kita nggak masalah. Iman gua nggak masalah. Gua nggak masalah. Imran gua terganggu. Nggak, soalnya Nah, gini deh. dampak ini. Aku sebagai perempuan sering merasa. Jalan gua ngomong. Dari kuis persembahan dari Pakalolo. Dipotong mulu. Pakalolo, modern, autentik. Ini. Iya. Sekarang saja kuis Pakalolo. Dengan password Pakalolo. Pakalolo, sepatu yang dirancang khusus dengan kulit asli dan mengikuti struktur anatomi kaki nyaman dan berkualitas. Pakalolo paling enak. Pertanyaannya. Pertanyaan. Assalamualaikum. 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 Oh, namanya getau. Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam. Passwordnya Bu, Pakalolo gitu loh. Kalah. Bu, masih tahu Bu. Gitu loh. Pakalolo. Bagus. Ibu siapa Bu? Oke, pertanyaannya dengerin ya Bu. Pertanyaannya, rukun Islam yang kelima adalah Yang kelima apa langsung yang Bu? kelima, Bu. Apa keadilan sosial? Kita Pancasila Bu. Naik haji bila mampu, benar nggak? Betul. Betul Bu. Hadiahnya, dia tanya hadiahnya apa ya katanya? Hadiahnya Rp500.000. Rp500.000 dipotong pajak. Sama-sama. Kalau nggak mau dipotong, kakinya kita potong ya. Semua hadiah dipotong pajak Lo ya. ngomong apa tadi emang? Lupa udah. Iya, Mang. Baju, mengenai baju. Jadi baju. dampaknya lo pakai baju gini tentunya akan membuat kita menjadinya tuh Ya baiklah, langsung Pergi. saja kita tanyakan saja kepada Dewan Penilai yang lebih mengetahui lebih banyak cara berpakaian yang baik daripada lu yang Lu kok ngomong ya. nggak bilang-bilang sih tadi acaranya kayak gini? Ya udah, kalau gitu kami persilakan kepada Pak Misbah untuk menilai. Pak, maaf ya, Pak. Iya, baiklah. Assalamualaikum. panas Bang. Aduh, saya jadi malu nih. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya, Pak. Yang pertama, Sepunten ya, Pak. Aduh. yang pertama kita perlu berbangga dulu. Ada yang Alhamdulillah. kecil ini, Bukan. saya kalau salah Dina ya dari teknik berpidato sudah sangat bagus. Ada siapa dulu Pak? Ada siapa dulu? Itu baru adanya, Pak. Jadi begini, sependek apapun waktu yang diberikan kepada seorang penceramah yang hebat, dia tidak masalah 2 menit, 1 menit tidak masalah. Tapi dia dalam waktu yang sependek itu dia bisa membagi sangat baik. Mukadimah, masalah, solusi, kemudian contoh. Itu lengkap semuanya. Luar biasa. Luar biasa. Saya terus terang saja dengan umum begini, dia sangat bagus, tapi dia perlu meningkatkan kefasihan membaca Arab itu tajwid. Nah, itu sangat penting sebab seorang dai kalau tidak fasih itu nilainya bisa jadi kurang. Saya harapkan dia nanti untuk yang akan datang, yang lain sudah bagus, tapi kefasihan lidahnya perlu ditingkatkan. Nah, sekarang ini Pak, sebenarnya memang kalau misalkan wanita itu bajunya harus seperti apa sih? Karena memang dampak wanita sekarang ini zaman sekarang selalu pakai baju itu ketat-ketat Mungkin gitu. Jadi pertanyaannya membuat bukan kita seperti itu. Jadi gini, membuat kita tuh cowok-cowok sebentar tuh nanya ngomong dulu. Emang lu cowok?